Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Apriza Aldi dari kelas 12 Agama. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang materi disintegrasi sejarah Indonesia. Nah, disintegrasi itu apa sih? Nah, jadi disintegrasi adalah sesuatu yang bisa mengancam pecahnya persatuan bangsa tersebut gitu kan. Nah, pernah nggak Indonesia ngalamin itu? Pernah. Jadi pasca 17 Agustus itu nggak semua permasalahan di Indonesia itu semuanya beres gitu. Setelah proklamasi nggak semuanya beres, tapi bahkan banyak timbul permasalahan-permasalahan dari internal bangsa kita itu sendiri gitu. Mulai dari PKI Madiun, DITII, G30 PKI, dan banyak lagi yang mungkin hari ini insya Allah akan kita ulas. Ya, baik, langsung saja. Sekarang kita bahas upaya disintegrasi pertama, yaitu ada PKI Madiun. Nah, PKI Madiun ini itu ada di tahun 1948. Jadi 3 tahun setelah proklamasi, PKI Madiun ini ada. Awalnya kayak gimana sih? Nah, jadi ceritanya ada satu tokoh namanya itu Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin itu beliau ini mantan Perdana Menterinya Republik Indonesia. Nah, pas zaman beliau, kabinetnya tuh runtuh gitu kan, kabinetnya itu jatuh. Nah, entah kenapa beliau akhirnya sakit hati sama pemerintah karena kabinetnya itu jatuh gitu. Gara-gara sakit hati sama pemerintah, akhirnya beliau memberontak dengan membuat yang namanya organisasi FDR atau FDR yang singkatannya itu Front Demokrasi Rakyat. Nah, isinya ya orang-orang yang menentang pemerintah, kebijakan pemerintah, orang-orang yang sakit hati sama pemerintah, itu isi FDR gitu kan. Nah, FDR kebentuk jalan. Nah, di tengah jalan itu Amir Syarifuddin ini ketemu sama satu tokoh lagi. Siapa dia? Dia itu adalah Musso. Nah, Musso ini dia ini salah satu pemberontak RI juga dari zaman 1926. Jadi 20 tahun sebelumnya, dan dia udah berusia ya. Si Musso ini itu memberontak juga sama pemerintahan RI gitu. Jadi jarang banget setuju sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena paham dia ini komunis. Kayak yang kita tahu, paham komunis itu kan paham yang nggak mau ada agama di negara itu kan. Dia nggak percaya Tuhan gitu. Nah, inilah paham si Musso ini. Nah, tapi waktu 1926 karena upaya disintegrasinya itu nggak berhasil, dia itu uh, singgah dulu, kayak hijrah dulu ke negara lain gitu kan. Sampai akhirnya balik lagi di tahun 1948 dan ketemu Amir Syarifuddin. Nah, orang yang sakit hati sama orang yang pengen kehancurannya ketemu tuh ya nyatu gitu kan, akhirnya melakukan beberapa upaya disintegrasi. Nah, sebelum melakukan upaya disintegrasi, kenapa mereka bisa ngelakuin upaya yang begitu besar? Itu karena mereka didukung sama partai-partai besar Indonesia atau komunitas-komunitas di Indonesia yang besar saat itu. Apa aja? Yang pertama itu ada Partai Sosialis Indonesia. PSI itu salah satu partai terbesar juga. Nah, kedua itu pemuda sosialis. Nah, pemudanya itu udah ngedukung gitu kan, pemuda yang berpaham sosialis. Yang ketiga ada SOBSI atau kayak sentral buruhnya Indonesia. Nah, buruh udah ngedukung, makin kan akhirnya pergerakannya itu. Nah, akhirnya mereka ngelakuin upaya yang emang lumayan signifikan dan luas banget penyebarannya. Yang pertama, mereka nyebarin paham-paham anti pemerintah. Jadi disebarin lah itu paham-paham anti pemerintah, tentang politik, pokoknya gitu, semua pemerintah dijelek-jelekin gitulah. Yang kedua, mereka itu ngeberontak ke buruh. Jadi mereka itu mogokin kerja buruh gitu, kayak pemogokan kerja buruh gitu. Nah, ini mereka lakuin di pabrik belanggu di daerah Klaten. Yang ketiga, yang paling parah itu adalah mereka melakukan upaya pembunuhan. Bukan upaya pembunuhan aja, karena pembunuhannya emang terjadi, kalau upaya kan belum deh. Nah, pembunuhannya ini 2 tokoh terbunuh. Yang pertama ada Kolonel Sutanto di tanggal 2 Juli 1948, dan yang kedua itu ada Dr. Muwardi tanggal 13 September 1948. Udah ada tokoh yang terbunuh, mereka makin lancang karena pergerakannya tuh semakin luas dan pengikutnya tuh semakin banyak. Apa itu? Mereka ngumumin pembentukan adanya Soviet RI yang berpaham komunis, dan itu berarti mereka tuh ingin membangun sebuah negara yang berpaham komunis gitu. Akhirnya gara-gara ini itu kan rakyat tuh marah gitu kan, jadi kayak ya rakyat yang masih ada jiwa Pancasilanya ya mereka marah dong gitu. Akhirnya pemerintah juga udah ngerasa ini nggak beres gitu kan. Ini nggak beres sampai akhirnya pemerintah melakukan upaya-upaya penumpasan. Apa aja upaya penumpasannya?
Itu adalah yang pertama, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer di daerah Surakarta. Jadi mereka itu ada juga kebagi-bagi gitu lah ya penyebarannya. Nah, pusatnya itu kayak di Surakarta gitu. Akhirnya Kolonel Gatot Subroto yang yang ditugaskan gitu. Yang kedua, itu ada di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini diangkatlah Kolonel Sungkono gitu. Jadi kayak serikat gitu loh, disebar-sebar gitu kan. Nah, yang ketiga, ini buat pertahanan markas besar di TNI itu sendiri, itu diangkatlah Jenderal Ahmad Nasution buat ngejaga markas besar gitu. Jadi yang emang numpas banget. Ketiga ini berkolaborasi sampai akhirnya berhasil ditumpas lah ini si PKI Madiun ini. Mereka divonis hukuman mati. Ya, sekarang kita bahas upaya disintegrasi yang kedua, itu berasal dari DITI. DITI itu apa? DITI itu adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dibentuk oleh salah satu tokoh yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949. Nah, jadi awalnya itu DITI itu dibentuk di Jabar, didirikannya di Jabar, di Jawa Barat. Kenapa bisa di Jawa Barat pertamanya? Jadi menurut sejarah, Jawa Barat adalah daerah naungan Kerajaan Siliwangi sampai akhirnya ditinggalkan oleh Kerajaan Siliwangi karena Kerajaan Siliwanginya itu hijrah ke daerah-daerah Jawa Timur kayak Solo, terus Yogyakarta, mereka hijrah ke sana. Sampai akhirnya bisa kita sebut Jawa Barat itu vacuum of power gitu kan. Tapi DITI ini nggak kayak operasi-operasi yang lainnya atau kayak pergerakan-pergerakan disintegrasi yang lain. DITI ini banyak banget penyebarannya, dan dia pemberontakannya itu nggak cuma di Jawa Barat tapi ada di Jawa Tengah, di Sulawesi, Kalimantan sampai Aceh. Nah, kita bahas yang di Jawa Barat dulu. Yang di Jawa Barat ini karena mereka pusat, jadi kan makin gampang ya penyebarannya, makin mudah, terus makin cepat juga karena memang awal pendiriannya di situ. Sampai akhirnya banyak pengikutnya dan pemerintah udah ngerasa ini nggak beres. Sampai akhirnya tanggal 4 Juli 1962 dilakukanlah operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda oleh pemerintah di Gunung Geber. Tapi belum berhasil sampai situ, dan masih dilakukan upaya-upaya penumpasan sampai puncaknya itu dilakukanlah operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ya benar, Letnan Kolonel Soeharto itu adalah Presiden Soeharto, dan akhirnya Kartosuwiryo itu ditangkap dan dihukum mati oleh Mahkamah Agung TNI AD. Nah, itu berakhir tuh di Jabar. Di Jawa Barat beres kan berarti. Tapi masih ada lagi pemberontakan di Jawa Tengah. Jadi kayak kalau DITI itu beres satu, nggak beres yang lain gitu. Ada lagi. Kalau DITI itu kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah ini dipimpin sama yang namanya Amir Fattah. Jadi tokoh pemimpinnya itu namanya Amir Fattah. Dan sama pola pergerakannya itu, DITI itu sama semua pola pergerakannya, kasih pemahaman kayak gitu. Sampai akhirnya tahun 1950 pemerintah juga udah ngerasa nggak bener karena pergerakannya semakin cepat gitu kan. Tahun 1950 diadakanlah operasi GBN gitu. Nah, operasi GBN itu dipimpin sama Sarbini. Nah, tapi di sini tuh nggak cuma di Jawa Tengah gitu, jadi kayak ada daerah kecilnya Jawa Tengah yang emang mereka ini juga menganut DITI. Nah, daerah mana aja? Daerah penyebaran paling luas itu ada daerah Kebumen, Kudus, dan Magelang. Untuk daerah Kebumen itu diutus Letnan Sumolangu. Jadi di Kebumen diutus Letnan Sumolangu buat menumpas DITI yang ada di Kebumen. Nah, untuk daerah Kudus dan Magelang, jadi mereka disatuin, itu dipimpin sama satu pemimpin, yaitu Batalion 426. Jadi kolaborasi batalion semuanya kalau kata kita mengupayakan DITI ini ditumpas gitu. Sampai akhirnya 1951 DITI berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya di Jateng ya, di Jawa Tengah. Tapi beres di situ enggak, masih ada wilayah lain lagi. Wilayah lain itu Aceh. Jadi sekarang kita langsung berlanjut ke daerah Aceh. Daerah Aceh pemberontakannya itu dipimpin sama Tengku Daud Beureum. Nah, kenapa bisa dia ikut DITI? Jadi dia ini sama, kebanyakan emang konfliknya itu sakit hati gitu kan. Jadi dia itu sakit hati karena penurunan status Aceh. Kayak kita tahu status Aceh itu kan daerah istimewa gitu kan. Jadi kayak dulu Aceh itu daerah istimewa sampai akhirnya diturunkan statusnya. Jadi kalau kasarnya itu kayak daerah ya yang
di bawah istimewa lah, nggak biasa-biasa aja, cuma di bawah istimewa gitu. Nah, karena pergerakannya juga atas dasar kemarahan, pemberontakan makin banyak, pengikut juga makin ada gitu kan. Akhirnya pemerintah juga udah ngerasa nggak beres, sampai akhirnya ditumpas oleh Kolonel Muhammad Yasin tanggal 17 sampai 21 Desember 1962. Tapi ditumpasnya tuh nggak dihukum mati. Nah, Aceh itu ditumpasnya itu perundingan, jadi kayak pemerintah juga ngerasa salah mungkin ya, jadi kayak pemerintah introspeksi dan akhirnya tuh apa ya, kalau kata kita dirundingin lah, Aceh mau gimana nih gitu, Aceh maunya apa, ayo kita runding, sampai akhirnya runding dan berhasil alhamdulillah. Nah, setelah di berbagai daerah di DITI ini lolos, maksudnya kayak beres, berhasil ditumpas, ada lagi pemberontakan di daerah mana? Itu di daerah Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kah Muzakar, yang awalnya Kah Muzakar ini berawal dari sakit hati karena pasukan beliau itu nggak bisa masuk ke pasukan APRI. Pasukan APRI itu apa? Pasukan APRI itu adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu kan masih RIS. Nah, ini pasukan Kah Muzakar tuh gak bisa masuk kan, dia kayak, loh kok pasukan gue gak bisa masuk, heran dong gitu kan. Akhirnya sakit hati gitu kan. Nah, sakit hati sama pemerintah. Akhirnya udah tuh dilakuin upaya-upaya pemberontakan, tapi waktu pas mau ditumpas, waktu pemerintah mau menumpas Kah Muzakar itu tanggal 17 Agustus 1951, Kah Muzakar kabur dari upaya penumpasan, kabur-kaburan pokoknya dia sama sama pasukan-pasukan itu, kabur-kaburan sampai akhirnya ditangkap lagi bulan Februari 1965. Jadi jangka waktunya cukup jauh antara dia kabur sampai dia ketemu gitu kan, sampai dia ketangkep tuh lama gitu kan. Nah, pas ditangkap karena udah saking ngeyel, udah saking capek, mungkin pasukan kayak pasukan TNI juga nyarinya atau kayak gimana, akhirnya ditembak mati ditembak mati langsung di tempat gitu. Nah, itu berakhirnya DITI di Sulawesi Selatan yang diambil oleh Kah Muzakar. Masih ada di daerah Kalsel. Nah, Kalsel ini daerah terakhir yang terkontaminasi DITI. Nah, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Ibnu Hajar. Jadi kontaminasi pertama ini mereka di bulan Oktober 1950. Jadi sebenarnya sama. Jadi pas kayak zaman kabur-kaburannya Kah Muzakar, ini tuh DITI di Kalsel tuh muncul gitu. Nah, dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan pola pergerakannya itu agak sedikit unik karena kalau biasanya pemberontak itu ngejauhin TNI, nah ini ngedeketin pos-pos TNI gitu. Jadinya dia ini bukan menghancurkan sih, kayak nyerang pos-pos TNI gitu. Jadi diserang pos-pos TNI-nya sampai akhirnya pemerintah juga udah kayak, wah ini udah nggak bener, ini DITI udah nggak bener gitu kan. Sampai akhirnya 1959 dengan melalui banyak upaya penumpasan, ditangkaplah akhirnya Ibnu Hajar ini setelah dia kabur-kaburan juga, cuma nggak sengeyel Kah Muzakar gitu loh kan. Kalau Kah Muzakar tuh kayak lama banget dan ngejar-ngejarnya tuh kayak capek banget, tapi kalau misalnya Ibnu Hajar tuh enggak terlalu gitu. Nah, terus kita lanjut ke Angkatan Perang Ratu Adil. Ini upaya disintegrasi yang ketiga, itu APRA, biasa disingkat APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini sebenarnya lebih masuk ke konflik kepentingan gitu. Jadi bukan karena sakit hati, bukan karena ideologi, tapi konflik kepentingan. Nah, dibentuk di Jabar tahun 1950. Jadi awalnya kayak gimana? Jadi awalnya itu dulu ada orang namanya Jayabaya. Nah, beliau ini ngeramal kalau misalnya kayak nanti tuh di satu hari tuh kalian punya angkatan perang Ratu Adil, atau kayak bakal ada satu sosok muncul namanya tuh Ratu Adil gitu. Nah, terus akhirnya gara-gara ramalan ini dimanfaatin lah sama salah satu tokoh penjajah. Siapa itu? Yaitu Raymond Westerling. Dimanfaatin nih kayak kenapa bisa dimanfaatin? Karena mungkin dulu rakyat tuh kayak masih percaya ramalan-ramalan gitu kali ya. Nah, akhirnya dimanfaatin ramalan ini, dimanfaatin supaya ngambil hati orang-orang Bandung, si Raymond Westerling ini. Nah, terus gara-gara masih percaya, jadi pergerakannya tuh cepat juga. Yang paling parah itu dia punya dukungan dari Sultan Hamid II, rajanya Pontianak. Tapi Sultan Hamid II ini tuh
bukan percaya sama ramalan loh gitu. Kenapa bisa gabung tuh bukan karena percaya sama ramalan Jayabaya atau kayak pemikiran-pemikiran Raymond Westerling yang manfaatin gitu, enggak, tapi karena beliau sakit hati. Jadi kayak kebetulan sakit hati, gue juga pengen ngancurin pemerintah gitu kan, jadi kayak ya udah ayo barengan gitu, jadi mantep, cocok gitu kan akhirnya. Nah terus akhirnya diadakanlah rencana pembunuhan. Jadi Sultan Hamid II ini itu berencana membunuh Sultan Hamengkubuwono IX. Kenapa? Nah, jadi kayak gini. Sultan Hamid II itu gagal jadi Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, yang jadi Menteri Pertahanan Indonesia malah Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi kayak dendam pribadi sama Sultan Hamengkubuwono, akhirnya pengen ditumpas sama dia gitu kan. Gak cuma di Sultan Hamengkubuwono aja, dia juga dendam sama TB Simatupang yang saat itu juga kalau kata kita kayak partnernya Menteri Pertahanan gitu, Menteri Ketahanan gitu. Nah akhirnya saat itu Raymond sama Sultan Hamid II itu nyerang ke Jakarta, langsung ke pusat kota gitu, kayak langsung nyerang ke Jakarta, dan akhirnya tuh ditangkap di Jakarta pada operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawalarang. Kawalarang itu kalau misalnya kita dengar tuh beliau ini nggak asing banget karena emang kalau kesini emang beliau yang numpas gitu kan ya. Nah akhirnya saat itu ditangkapnya juga nggak dihukum mati gitu, jadi kayak dikasih toleransi gitu sama pemerintah. Jadi kayak ya udah ditunggu deh toleransinya, pokoknya nanti lapor ya 2 kali 24 jam, ada apapun di daerah kalian tuh lapor, baik dari Sultan Hamid maupun kayak Raymond Westerlingnya. Tapi di 2 kali 24 jam itu mereka tuh nggak datang ke Jakarta buat lapor, jadi datangnya tuh telat, dan pas nyampe ke Jakarta langsung dibunuh gitu, karena nggak sesuai sama janjinya gitu kan. Gitu. APRA berakhir di situ. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke pemberontakan selanjutnya. Pemberontakan keempat itu berasal dari rakyat Maluku yang dinamakan pemberontakan RMS. Nah, RMS ini ada tanggal 25 April 1950. Mulai pemberontaknya itu tanggal 25 April 1950 dan dipimpin oleh Mr. Dr. Smokil. Nah, beliau ini adalah mantan jaksa agung, dimana sama sakit hati juga sebenarnya sama pemerintah. Akhirnya gara-gara, kalau ini kan rakyat Maluku, jadi mereka kan ingin memisahkan diri gitu ya, kayak pengen misahin diri dari Indonesia, dan otomatis bukan pergerakannya luas lagi, tapi emang semuanya itu pengen gitu kan, jadi kayak semuanya itu menyuarakan ke pemerintah gitu kan, apalagi yang daerah timur gitu kan. Nah akhirnya dikirimlah kayak perundingan gitu. Biasa kalau misalnya emang ada satu daerah yang emang ingin memisahkan diri dari satu negara, berarti dikirim dulu perundingan gitu kan. Dikirimlah Dr. J. Leimena. Nah tapi gagal, Dr. J. Leimena ini gagal untuk merunding, kayak gagal berunding, kayak ngerayu supaya jangan terlalu berontak kayak gini loh sama negara gitu, ayo omongin gitu kan. Tapi gagal beliau ini, sampai akhirnya next step yang dilakukan pemerintah adalah mengirimkan Kolonel Kawilarang, dan alhamdulillahnya itu berhasilnya itu berhasil ngerunding, terus berhasil juga nangkep Sumokil, karena sebenarnya perundingannya itu ada setelah penangkapan gitu loh, karena sebenarnya saat Kawilarang kesana tuh mereka tuh masih berontak gitu loh, sampai akhirnya 1965 Sumokil itu ditangkap dan dihukum mati gitu. Kalau RMS gak terlalu rumit kayak DITI atau mungkin kayak gimana enggak. Nah terus ada lagi pemberontakan yang kelima, dan ini adalah pemberontakan yang terakhir akan saya sampaikan. Ada PRRI atau Permesta. Nah itu ada di Sulawesi dan Sumatera. Nah kenapa mereka ada gitu, awalnya tuh kenapa bisa kebentuk si PRRI ini. Nah jadi awalnya itu angkatan darat di Sulawesi itu merasa gak diadili gitu loh, kayak kenapa bisa ngerasa gak adil, karena mereka mikir kalau misalnya angkatan darat di Jawa Timur, di Jawa Barat itu tuh lebih sejahtera dari angkatan darat di Sulawesi atau Sumatera. Jadi kayak dikesampingkan gitu angkatan darat di Sulawesi, Sumatera gitu. Nah menurut mereka begitu, sampai akhirnya mereka kayak sakit hati dan ngerasa nggak adil, dilakukanlah pemberontakan oleh mereka gitu kan. Akhirnya mereka ngebentuk beberapa dewan.
karena ini TNI jadi mungkin kayak lebih sistematis dan lebih struktural juga ya pemberontakannya. Nah, mereka ngebentuk dewan. Itu pertama ada Dewan Benteng dipimpin oleh Ahmad Hussein berpusatnya di Sumatera Barat. Yang kedua ada Dewan Gajah, itu dipimpin oleh Maludin Simbolon yang berpusat di Medan. Yang ketiga ada Dewan Manguni, itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Vence Sumuel yang ada di daerah Manado. Dan terakhir ada Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Berlian yang ada di daerah Sumsel di Sumatera Selatan gitu. Nah, fungsinya dewan-dewan ini apa? Jelas fungsinya untuk kayak membangkitkan semangat-semangat apa ya, kalau kata kita di setiap daerah itu kayak mereka tuh kayak menyebarkan paham-paham dan juga kayak ayo persiapin pasukan, kayak nyiapin pasukan di daerah masing-masing gitu loh untuk mengeberontak. Nah, terus akhirnya gara-gara dewan-dewan ini muncullah gerakan pendukung. Nah, gerakan pendukung ini yang disebut Permesta. Jadi Permesta itu nggak ada pas PRRI muncul gitu loh. Maksudnya kayak bukan pertama gitu, kayak pas PRRI muncul ya Permesta belum ada. Permesta itu munculnya di pertengahan PRRI. Nah, dia ini gerakan pendukungnya PRRI gitu. Jadi mereka ngedukung pergerakan-pergerakan PRRI karena mereka ngerasa satu server gitu kan sama PRRI. Nah, terus tanggal 17 Agustus akhirnya dilakukanlah operasi militer sama pemerintahan yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani untuk menumpas PRRI dan dipimpin oleh Letkol Rukmintoh yang disebut dengan Operasi Merdeka, dan itu menumpas Permesta. Jadi kayak dibagi-bagi tugasnya gitu. Nah, sampai sini pemberontakan disintegrasi sebenarnya yang aku simpulin sendiri itu mereka pola pergerakannya sama, mulai kayak nyebarin pemahaman dulu sampai akhirnya banyak yang terkontaminasi sama pemikiran dan akhirnya pemerintah gerak gitu-gitu. Pola penyebarannya sama, cuma mungkin penyebabnya yang beda, tapi kebanyakan yang aku lihat penyebabnya karena ketidakpuasan mereka akan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Dari sini kita belajar juga, pas aku baca ini juga kayak oh iya ternyata emang nggak pernah mulus gitu ya, maksudnya kayak nggak pernah bisa mulus banget. Jadi kita emang harus butuh kerjasama untuk ngebangun satu negara yang emang sesuai sama keinginan kita semua. Kitanya harus teamwork, jangan sampai ada ketergantungan atau individualis atau kayak gimana gitu ya. Nah, jadi sekian dari saya untuk materi disintegrasi. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah, insya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.